Dia punya satu tipikal hero yang cukup strong untuk menahan satu lane sendirian. Yes. Bahkan untuk clearing minion bisa dibilang agak cukup Cepet banget. cepat juga. Jadi dia punya lapu-lapu, dia punya grok, sengaja dia punya 2 kontrol minion. Iya, tapi masih ada Chow kali ini yang bakal diamankan oleh tim EVOS dan satu pick lagi. Lagi dan lagi. Lagi dan lagi. Apakah? Gimana Boba? Supportnya? Chow yang lo raguin tadi keluar lagi. Oh, oke. Valir. Masih seperti yang dari Volva bilang? Enggak Atau sih, yang lain? enggak sih. Kalau menurut gua Valir justru bahaya banget sih. Makin enak Pak, ditangkap aja habis itu ditangkap sama yang lain enggak sih. Kalau Valir Rafaela. enggak bagus. Oh, tapi masih diambil kayaknya. Bakal jadi support untuk tim EVOS kali dari Valirnya Mungkin sendiri. ya. Mungkin. Karena dengan adanya Lunox kayak nggak mungkin banget Ya. ditaruh di sisi lain. So last pick, Rex Regum Keon. Satu mid laner kayaknya di sini. Eh, Kita masih punya Gord, kita masih punya Chang'e tentunya. enggak sih, kalau menurut aku lebih ofensif lagi sih. Biar lu punya Kaja, lu punya Grok, lu punya lapu-lapu. Ya, kalau mau tabrak barbar sekalian. Dashin Oke. enak, Kagura enak, terserah ini enak banget. Atau Guinevere. Soalnya kayak ini Oh, yes. lapu, Lemon juga bisa gitu loh. Yes, Guinevere, Esmeralda masih ada banget. Tapi kali ini Gord kah? Karena solo picknya bakal gampang banget. Kalau Dia Gord sih, mungkin projectile. oke. Crowd control yang bagus banget Yes. dipunya sama Rex Regum Balik Keon. lagi. Ada Mystic Projectile, ada Mystic Yes. Gas. Ya. Instant kill banget kalau connect dua-duanya. Dia mau ngindarin damage dari Valir, jadi dia mau ambil jarak sejauh mungkin. Apalagi kalau lu lompat dengan Darkening, dengan Chaos Assault, dia kan berhenti. Langsung di Mystic Gas balik, dia tinggal ngadu aja sampai damage lebih besar. Apalagi Gord bukan hero kaleng-kaleng masalah damage jarak jauh. Yes, ini bahaya banget sih buat tim EVOS. Oke, fast prediction kali ini dari KB RRQ. Serius, RRQ. jaraknya jauh banget bahkan. Volva. 2-0. 2-0 RRQ, oke. Dan gua kayaknya juga untuk game kali ini gue suka banget pick dari RRQ. Serius. Berarti 3 pick RRQ Masalahnya di gak bakal ada table yang kita. nyentuh gitu loh. Siapa bakal nyentuh Siap. lagi dan lagi. Betul banget. Kecuali mungkin bakal ada penculikan. Yes, daripada kita menunggu lama lagi langsung pasta serahkan kedua caster yang bertugas. Silakan KB dan juga Volva. Yap, terima kasih Pasta, KB dan Volva akan menemani kalian lagi di game yang kedua dari Best of 5 series. Antara RRQ melawan EVOS kali ini. EVOS masih di first pick mereka. Mereka masih percaya dengan ekspor Volva. Ya, dan juga cowoknya. Ini yang cukup menarik, di mana mereka bermain dengan cow dan Xbox, tapi pressure-nya nggak dapat. Ini menyebabkan kalau menurut aku pribadi sih, agak sedikit menyulitkan diri sendiri. Oke, cukup menarik tentunya. Ya, apalagi kalau melihat dari inisiator ya, banyak banget dari RRQ yang bisa menjadi inisiator. Terlebih lagi kalau di EVOS, show-nya apakah dia bisa menangkap gitu loh. Karena ada aja begitu mau dia flicker ke depan, bisa aja defense judgment-nya nangkap dia sendiri dan membawa dia ke kematian. Itu harus benar-benar dipertahanin sih kayaknya. Iya. Di lini belakangnya, apalagi kalau seandainya Dangki bisa menculik Lemon, ini bakal mahal banget serius. Ya. Karena, well itu Gord, itu magical damage tertinggi dari tim RRQ. Gak ada lagi yang bakal nutupin damage-nya. Harusnya di-ban aja itu kajanya sih. Kalau menurut gua harusnya respect ban sih. Setuju Respect nggak? ban terhadap KJ cukup setuju, tapi Kufranya lepas, Masyanya lepas. Loh, Cukup dia bingung. first pick loh. Dia first pick dan dia bisa memanfaatkan itu. EVOS bisa aja ngambil kufranya. Oke, by the way ngomongin masalah gamenya kali ini udah berada di game yang kedua, Land of Down. Dari EVOS versus RRQ. EVOS butuh kemenangan di game ini kalau mereka ingin mengamankan 1 poin minimal di grand finalnya. Betul sekali KB, tapi kita melihat untuk di mid-nya sudah ada Lemon dan Rev. Dan kali ini Rev-nya akan membersihkan minion dengan sangat mudah. Terlebih lagi, One hanya sendirian. Oke, lihat-lihat kali ini pergerakan dari tim EVOS benar-benar rusuh banget. Aura bakal langsung di-cover oleh Danki dan juga Luminaire di arah top lane. Mereka menggerakkan sebuah strategi pergerakan baru. Ya, mereka ingin mendapatkan buff ya dari musuh dan juga EXP dari jungle musuh. Tapi impact-nya adalah mereka bakal ketinggalan EXP karena bertiga. Nah, ada item ROM 2 sih, gak masalah. Luminaire dan juga Danki pakai item ROM-nya, jadi aman untuk Aura. Aura gak bakal kesulitan untuk masalah EXP. Kali ini bakal melakukan cutting minion 2 kali dan One kayaknya gak bakal ada gangguan. Danki juga bakal mengcover dengan sangat baik di area buff. Apalagi R7 ini gampang banget dia nge-cut minionnya, ditambah lagi tidak ada Rex sama sekali. Rex menuju ke mid, ini artinya mungkin bisa ditangkap. Level 4 sudah didapatkan oleh Lemon. Mungkin dari, oh belum, dari R7 belum. Kirain udah level 4 juga, jadi bisa Captain Rex dan mungkin bisa ngambil seorang Rex. Ini bahaya banget kalau seandainya ada pick off dari area bottom lane. Tapi kita bakal melihat R7 juga dari bottom lane bakal kena stun. Masih bisa menuntut dari Danki, masih punya Kunedu dan bahkan masih banyak SP-nya dari Danki. Yes, betul sekali. Tapi gue masih curiga ini. Kayak
dengan adanya R7 dengan lapu-lapu, Oh, apakah top lane. bisa mengontrol semua pergerakan dari EVOS? Karena susah juga, Chieftain Rex itu kan animasinya 1, sekian detik. Yes. Dan itu satu garis lurus. Kalau dia digeser sama Valir, ini impactnya bakal meng-cancel ultimate itu sendiri. Oke, tapi Wan coba untuk bermain agresif kali ini. Mungkin bakal diambil dari segi jungle-nya. Bakal ada Mystic Gas mencoba untuk mengusir Wan-nya. Wan bakal bertahan di area mid lane kali ini. Masih ada Starlight Pulse, masih bisa heal up. Hanya demi satu buah jungle monster, tapi itu penting banget mungkin. Dan turtle-nya sudah mulai dicolek-colek ini, Be. Oke, Wan langsung ada Cast Assault di arah belakang. Rave-nya masih level 3. Barrier sudah digunakan ke arah belakang. Mystic Gas bakal ada di arah belakang juga. Danki bakal mencoba untuk mengganggu Mystic Projectile yang gak bakal kena siapa-siapa. Chieftain Rex keluar R7. Connect ke arah Luminar dan diputar begitu saja. Di arah belakang kali ini ada R7. Mencoba untuk mengganggu Turtle dan Turtle diambil sama Lemon. Lancer terpilih dan bakal first blood-nya diamankan dari Rave. One chance connect ke arah 1. One-nya bakal flick out ke arah belakang. Masih ada flicker juga daripada seorang Aura. R7 Chieftain Rex yang udah habis dan mereka bakal mundur dari tim Lex Regum Chaos. Ini dia yang tadi gue bilang, siapa yang mau nangkep siapa. RRQ memang udah kuat banget, apalagi Chieftain Rex yang tadi on point banget. Luminar memang gak ketangkap, tapi lihat formasi dari R7 dia enak banget untuk mengontrol turtle yang sebenarnya. Tapi diambil oleh Lemon dan di adjustment-nya menangkap seorang pemain EVOS yang dimana cowoknya gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan untungnya misal projectile-nya gak kena siapa-siapa. Kalau kena itu hilang tiga-tiganya, Pak. Iya, makanya Wan masih ada flicker untungnya. Tapi kali ini bottom lane-nya bakal bener-bener dirusuin banget. Aura, Hardy pas untuk mundur, Last Insanity bahkan digunakan untuk defensif. Ini dia nih, nggak bisa kali ini belakang, artinya dia tidak bisa menangkap Lemon. Ataupun R7 sebenarnya bisa jadi semi tank. Kalau dia ingin membuat Queen Apocalypse Queen mungkin. Ya, Queen Swing bakal diamankan nantinya. Tapi Danki kali ini mencoba untuk buying time saja di area top Rek bakal lane. diaras. Rek-nya bakal diaras enggak kayaknya. Malah kali ini Sin yang dalam ancaman karena posisinya cukup sandwich dari Danki dan juga Rek. Ya masih berjalan mulus saja, tapi Lunox sudah mulai melakukan rotasi beserta dengan Valir. Kali ini R7 menjaga jarak, tapi di boost udah kelihatan Valirnya berada di dalam sana. Iya, udah mulai pergerakan lagi dari Rave mencoba untuk ngeganggu karena Danki. Danki sendirian kali ini gak bakal di-divine judge seharusnya. Danki. Tapi di bottom lane-nya bakal ada sedikit urusan Danki. Bakal diwacer tadi hilang lagi. Dan lagi dari Danki. Yes. Di area jungle 0-2 untuk RRQ. Dan kali ini di cutting saja minionnya, turretnya bakal diambilkan di bottom lane dengan adanya Lunox. Dan juga seorang Xbox kali ini, R7 mulai mencicil kali ini Aura. Masih ada pasif. Masih ada Aura. bensin. Masih ada Last Insanity kayaknya di arah bottom lane. Tapi turretnya gak bakal bisa diganggu. R7 hanya akan membersihkan wave minion saja. Sementara dari item jungle-nya Sin mungkin bisa dibilang lebih unggul sedikit saja daripada Rek karena dia punya Raptor Macet. Ya kalau menurut aku sabar banget sih dari R7. Dia tahu di atas dapetin turret. Jadi kayak tuker turret aja gak apa-apa. Yang penting turtle-nya kita jagain nanti. Itu mungkin siasat dari RRQ. Sementara ini Xbox-nya dalam bahaya. Langsung diganggu tentunya Fire Stick bakal digunakan. Aura bakal dipaksa untuk mundur kali ini. Setengah darahnya hilang. Viraga armornya bakal pecah kalau dia nggak recall. Bakal coba untuk setup terlebih dahulu. One coba untuk memberikan sedikit tekanan di area jungle dan coba untuk setup ke arah turtle. Tapi lihat di sisi lain Sin bakal memukul mundur seorang Danki. Wan harus berhati-hati karena sudah ada 5 bahkan. Dan kali ini ditarik. Didorong begitu saja dari Luminar dan di belakang ada Danki. One chance keluar Chieftain Rex. Kode ke arah seorang Wan. Dan kita bakal tumpah karena Mystic Gas. Aura, Last Insanity bakal kena siapa? Dan 2 meledak karena Wan bakal dapatkan 1 dan 2. Vinnya juga bakal tumbang di area jungle. Terpancing begitu saja oleh Wan, langsung digusur balik oleh Valirnya. Benar-benar metode yang sangat luar biasa untuk mempertahankan Lunox. Dan kali ini dibalaskan. 2 kill didapatkan oleh EVOS. Tapi turtle-nya belum bisa didapatkan siapapun. Belum kali ini. Bahkan lihat perbedaan networknya udah mulai mengarah ke arah RRQ lagi. Tapi di arah top lane Sin-nya di pick off begitu saja. Rek dan Luminar benar-benar memberikan tekanan di arah top lane. Yes, betul sekali. Kayaknya turtle-nya bakal didapatkan, tapi sudah ada rep kali ini. Dengan power of nature ya, mulai digusur lagi. Oke, Sementara top ini turret sudah diamankan. Sementara kali ini kita melihat replaynya dulu. Wajar si Tendes memang kena, tapi One-nya benar-benar dalam posisi turret. Aku juga melihat tadi R7 salah menggunakan skill, salah arah Pak. Kalau dia tadi arahnya ke arah Lunox, mungkin langsung di instant kill sama R7. Bener banget, apalagi tadi stacknya udah penuh. Yes. Dan benar-benar punya absorb damage di lini depan. Dan siapa yang bakal dia culik kali ini? Shadow Sudah Mask. ada Shadow Mask lagi dari Finn. Mulai diganggu sama Luminar. Luminar benar-benar punya jarak yang cukup jauh. Burst Fireball-nya bakal ngeganggu karena Finn. Dengan Searing Turret dia gak bakal bisa diambil dengan instan. Beda dengan game 1 di mana Kajanya udah dapat Shadow Mask dengan cepat. Kali ini agak sedikit lambat, tapi memang pergerakannya mudah banget terbaca dengan adanya Valir. Ini benar-benar pengamanan yang sangat luar biasa dari Luminar.
Dan bakal diganggu di area jungle Aura. Ciptain Resia miss dari R7 Aura. Bakal ditutup kali ini jalannya, barrier sudah digunakan. Masih ada fire stack juga untuk membersihkan wave minion. Rek di arah top lane bakal mengincar ke Rasin. Reknya juga harus tumbang. 1-1 sebenarnya Aura. Last Insanity defensif kayaknya bakal digunakan begitu saja. Ada dua meledak. Lemon bakal menunggu. Langsung ada Mystic Gas. Hilang begitu saja dari bottom lane. Lemon dan R7. Tapi kali ini R7-nya masih survive. Tapi sebentar di top lane. atas. Bakal ada pertukaran turret sepertinya bakal diamankan untuk tim EVOS. Itu benar-benar ditunggu banget Viraga armornya untuk pecah dengan Last Insanity. Dan langsung ada Mystic Gas. Benar-benar pertukaran yang sangat tidak baik. Tapi turret di atas juga udah jebol. Ini artinya pada saat menit ke-8 nanti, Lord hidup bisa diambil atau dicolong sama EVOS. Dan ini akan menjadi keuntungan untuk EVOS. Dipajas saja connect Mystic Gas. Instant kill. One-nya loncat. Salah jalan, lagi. Wan. Order Brilliance masih bisa digunakan. Tapi kali ini One-nya sendirian. Justru itu bakal kena 2 Way of Dragon. Daripada seorang Danki, James Thunder siapa dengan One. One-nya hilang. R7 berhasil melakukan ke-1 dan Danki masih bisa survive. Xbox datang kali ini mencoba membantu Aura. Apakah dia akan membantu kali ini? Tidak, ternyata dia tidak bisa. Dan memang kalau kita melihat tadi EVOS benar-benar terburu-buru untuk masuk ke dalam turret yang pertama dimiliki oleh RRQ. Ingin banget melakukan kill tapi nafsunya tidak tersampaikan. Bener banget, bahkan One loncat bener-bener di momen yang sangat-sangat krusial. Rek, coba untuk ganggu R7 dan R7 bakal ditumbangkan solo kill di arah bottom lane. Langsung diejekin titik 2P sama Reknya. Turtle bakal langsung di set up kali ini Luminaire. Coba untuk membantu ke area Reknya. Sementara Aura bakal coba buying time di arah depan dan bahkan Aura Viragarmon yang pecah. One sudah digunakan tapi Turtle bakal diamankan oleh Rek di arah bottom lane. EVOS mulai mengontrol permainan kali ini walaupun killnya sedikit kalah. Tapi ingat, Sin belum berada di pertarungan. Ini Sinnya harus ditangkap sesegera mungkin karena dia bisa menjadi kunci kemenangan dari RRQ. Kalau kita perhatikan juga Aura sebenarnya udah bagus banget nih. Dia memberikan pressure selalu di arah mid dan memberikan ruang untuk Rek farming di segala arah. Rek makin kaya lagi. Turret satu demi satu udah diamankan bahkan. Kali ini mid lane-nya mungkin bakal terancam. Ray bakal dipaksa untuk mundur tentunya. Gak bakal mau ngambil tim fight risiko di area mid karena kontrol laning-nya bener-bener dikuasain sama tim EVOS. Ketika One tidak memiliki Valir, dia akan sangat-sangat luar biasa defensif. Tapi ketika ada Valirnya, mungkin dia akan jadi ofensif. Karena itu dia gampang banget diculik di area mid. Well, ini harus hati-hati karena udah ada pergerakan Shadow Mask sudah digunakan mungkin sama Finn. Ray sendirian kali ini di arah depan. Danki juga bakal di-one-shot dan bahkan Danki masih bisa survive siring torrent untuk defensif Luminaire. Masih bisa menyelamatkan Danki dan juga One di area mid lane-nya. Ya, sementara Rek akan diganggu di jungle sana. Tapi lihat, Finn masih melihat-lihat saja apa yang akan terjadi oleh Rek. Ternyata nggak akan terjadi apa-apa. Dia langsung kabur begitu, tahu infonya teman-teman dari Araki sudah hilang dari area mid. Benar banget, mereka memanfaatkan untuk ngambil objektif lainnya, untuk ngambil di area bottom lane. Mereka benar-benar minim banget dari vision map-nya. Udah mulai bergerak lagi ke area mid lane, kali ini bakal diamankan Divine Judgment karena Luminaire masih bisa flicker karena belakang Luminaire bakal tumbang begitu saja. Bahkan ada Mystic Gas dan dimakan Chip and Dash. Double kill dari sini area belakang. Langsung ada Fire Tech juga mencoba untuk mengusir pasukan dari tim EVOS. Langsung lagi-lagi kena dari Mystic Projectile Lemon. Ini benar-benar langsung diambil dua, tapi Danki memaksa di sana dengan shumponya dia kabur. Apakah bisa Power of Nature? Langsung dibarir, gak bisa kayaknya. Masih bisa mundur, Fire Stick masih bisa digunakan scene-nya. Bakal mencoba Nusasi dapat cara Danki bakal tumbang. Mega kill diamankan. Aura bakal langsung bicara ke depan. Aura Viragarmon hati-hati di Baja, semuanya ada lagi. Langsung dibalikan begitu saja. That's it, Aura juga tumbang. Mystic Gas dari Lemon berhasil mendapatkan mega kill. Harus hati-hati, ini Lordnya bisa diambil. Apa yang terjadi oleh EVOS Esports? Ditumbangkan kembali 4 pemainnya. Diambil begitu saja Lordnya. Sudah ada Valir. Ada Luminaire apakah juga bisa kali ini. diambil? Gak bakal bisa, ternyata ada R7 dia ada di depan server Fireball. Bakal bisa Lordnya diamankan begitu saja sama Ray. No, Lordnya is coming. Ini udah gak mungkin bisa ditahan oleh EVOS. Kecuali mereka punya momentum. Rek bisa saja mengandalkan Blazing Duet. Tapi ingat ada Divine Judgment, ada Wild Charge, ada Chieftain Dread yang bisa menghentikan Blazing Duetnya. Bener banget, bahkan Wacar satu kali aja bisa menghentikan pergerakan dari Rev. Aura, lihat, dia Viragarmon yang setengah langsung di Divine Judgment. Walaupun dia masih bisa flicker ke belakang, tapi dia bakal balik. Blazing Duet. Masih ada Winter Transit dari Lemon. Lemon masih server, dicatat sama One. Mystic Gas masih bisa bertahan di arah belakang. Aura bakal menemukan satu double kita dapat sama One. Kita dari connect, Reknya bakal tumbang. Kira ada STM, R7 bakal mencoba untuk menggiling ke arah depan. 2 melawan 2. Lordnya sebentar itu bakal berada di arah RRQ. Satu buah stun berhasil menyelamatkan seorang Lemon dan juga tadi masih
ada Winter Keon. Di mana Rek tidak bisa melakukan hit terhadap Lemon. Dan ini benar-benar luar biasa banget. Datanglah R7 berhasil membuat seorang Rek tidak berdaya. Bener banget tuh, Rednya bakal diamankan. R7 udah mulai datang mencoba untuk mengganggu di area top lane. Masih bertahan sepertinya outer inhibitornya di arah top lane. Rek kayaknya benar-benar butuh posisi yang sangat-sangat terbaik. Walaupun dia tahu ada Winter Keon. Ini bisa jadi senjata makan tuan untuk EVOS. Dan terlebih lagi aku tidak melihat Lunlox berimpact dengan baik seperti yang diharapkan mungkin oleh EVOS. One sementara itu bakal mencoba untuk mengamankan posisinya lagi. Network sudah mulai timpang siur. Tadi RRQ di early game dapetin momennya. EVOS di mid game balikin Network, tapi kali ini dengan satu Lord benar-benar dibalikin secara cuma dan Aura bakal coba untuk mundur, Wacas digunakan Sin, sementara itu bakal tumbang di sisi lainnya. RRQ mulai kehilangan momentumnya. Ini bakal digas, ini bakal dibalikin digas. lagi. Danki Way of Dragon bakal digunakan dengan Danki, gak ada Way of Dragonnya. Sementara Lemon bakal dibakar begitu saja. Mystic Gas masih gak Finn ada yang kali ini. diincar. Mystic Project Dina Connect sementara Danki mengincar ke arah Finn. Mystic Project Dina Connect, Blazing Duet gak bakal kena target siapapun, hanya membersihkan wave minion di area top lane. Ada flicker ternyata dari Finn dan langsung pulang begitu saja. Dua pemain dari RRQ yang dikejar oleh EVOS akhirnya selamat. Ini menyebabkan EVOS harus mundur lagi. Tadi ada momen di mana mereka mendapatkan satu pemain dari RRQ tapi nggak bisa ngapa-ngapain lagi dan nggak ada Lord. RRQ masih bernafas lega, masih punya advantage lebih. Dan kali ini Shadow masih digunakan. Lundoxnya bisa diambil kali ini. Oh no, Finn-nya udah bakal diganggu. Chief Tendress bakal korek karena One yang mencoba untuk mundur. Masih ada satu lagi, Order Blitz bisa digunakan. Finn-nya bakal terbakar, Immortal bakal mencoba begitu saja. Belum ada Divine sementara R7 menahan diri di depan. One sendirian, bakal tumbang terkena One Shot begitu saja. Finn juga harus tumbang. Luminar berhasil mendapatkan 1 poin killnya. Danki bakal terkena misi projectile dan hanya bertukar dari 1 kill saja. Masih nggak worth pertukaran killnya, satu support dengan satu buah core mid lane. Dan EVOS masih memutar otak untuk bagaimana caranya melakukan split push dengan baik. Mereka cuma butuh Steel Lord saja. Dimana momen itu bisa dikembangkan untuk menjadi split push dengan super minion. Ya, Reknya juga masih belum join team fight di beberapa momen tadi. Lemon bakal diganggu sama Burst Fireball kali ini. Bakal coba untuk ngamanin top lane-nya. Rave bakal mencoba untuk scouting. Danki ketemu. Sementara masih ada Rek juga di lini mid lane. Bakal mundur tentunya gak mau ngambil risiko karena masih terlalu banyak member dari tim RRQ. 50 detik lagi untuk Lord. Dan ini artinya dari EVOS ataupun RRQ tidak boleh lagi terkena takedown. Harus berhati-hati, tapi Shadow Mask dari Finn sangatlah berbahaya. Ini bisa di pick off dan Danki selalu mencoba membuka Vision sendirian. Ini menyebabkan dia bisa terculik dengan gampang. Langsung diganggu kali ini Reknya, masih ada misi projectile connect begitu saja. Wildcat ternyata enggak, Well mereka bagi gunakan ke arah belakang. Rave, Immortalnya pecah flick out ke arah belakang. Masih ada Mystic projectile Blazing ke arah Rave. Dan masih ada Wildcat, Rek ternyata masih bisa menemukan seorang Rave-nya di area mid lane. Bakal dipaksa, Order Billet sudah digunakan ke arah belakang. Dan kali ini 15 detik tanpa adanya Rave. Lord bakal muncul untuk di menit ke-14. Tapi Finn sudah menggunakan Shadow Mask-nya, dia mencoba berada di dalam bos, kali ini ditarik kacaunya. Oh, Danki bakal diganggu begitu saja. Immortalnya juga bakal pecah kali ini, masih ada misi projectile dan Deker akan tumbang begitu saja. Chief Tendress keluar dari R7. Di belakang R7. Kasih Sanity. Membuatkan pasukan publik Aura. Berhasil merupakan Sin. Gak ada Sin kali ini. Reknya dikejar. Reknya bakal free. Masih dalam satu damage blessing di luar ke belakang. Reknya mencoba menahan 1 melawan 3. R7 harus tumbang. Aura berhasil mendapatkan double kill di arah top lane. Ini dia Rek menunggu sekali, semuanya sudah mengeluarkan skill dan ternyata Blazing Duet dengan Indet, walaupun tadi ada absorb kali ini. Dan masih kesulitan. Battle Mirror Image ke arah belakang Rek. Masih punya Immortal juga. One bakal digangguin begitu saja. One Charge keluar, ternyata Finn yang memberikan dealing damage ke arah belakang juga masih ada Winter Truncheon. Dan Kening untuk flicker keluar dan ini dia harus kembali lagi. Nggak bisa mereka untuk ngelor kali ini. Harus mencoba menahan lagi. One sangat sekarat. Cyborg mungkin punya armor tapi nggak akan bertahan lama. Ini dia momennya. Dimana Chieftain Race nggak kena siapa-siapa, didorong balik dan itulah insanity-nya. Combo-combo banget. Walaupun sebenarnya Blazing Duetnya agak sedikit telat. Iya, bahkan di arah belakang R7 masih sempat dapetin 1 pasifnya. Namun itu nggak nutup untuk dealing damage dari Rek karena udah terlalu tinggi dan Aura bisa mendapatkan double killnya. Absorb damage-nya gede banget sih, tapi kali ini Rev-nya berada di depan. Rek dengan Rev. Mistika aja connect tapi kali masih di Divan Jasper Morify dari Rek. 2 source skill udah hilang begitu saja. Rek bakal balik lagi, masih punya Immortalnya. Langsung ke arah Lordnya kali ini. Mereka bakal maksain untuk team fight. Danki bakal dipaksa untuk mundur. Mereka benar-benar ngebait doang. Lihat masih ada misi projectile lewat. Danki juga bakal mencoba untuk mengganggu ke arah Finn-nya. One Luminaire Aura bakal datang kali ini. Reknya juga coba untuk mengganggu di area Lord. Lordnya udah mulai diinisiasi. Reknya bakal ketahuan kali momentumnya. Masih ada misi projectile lewat begitu saja di arah belakang. Finn-nya juga masih menunggu dan bakal ada Mystic di arah belakang Aura mencoba untuk memberikan fire stack-nya dan bakal diganggu. Blazing Duet Blazing Duet dari belakang
Wajar bahaya. di cancel begitu saja. Langsung masih ada order di arah belakang dan Darky juga harus tumbang. Reknya di arah belakang juga bakal mencoba untuk ngeganggu. Bahkan Wanya terkena lagi di Divine Judgment. Lemon bakal dipaksa untuk mundur. Aura bakal diganggu dengan menggunakan Mystic Projectile lagi. Masih ada Barir bakal coba dikadang. Dan bahkan kali ini R7 coba untuk memberikan diri DMS. Rek langsung menembakkan Sin. Namun Aura terbakar di area belakang. Reknya sendirian di area bottom lane. Aura punya Viraga Armor. Bakal pecah lagi Viraga Armornya. Bakal coba untuk memberikan Fire Missile di area depan. Lemon bakal diganggu juga. Masih bisa bertahan dari Aura ternyata. Benar-benar luar biasa sekali. Aura mencoba menahan, dibantu sedikit oleh Lord. Tapi yang terpenting tadi Reknya hampir saja dibunuh begitu saja. Rek dengan adanya mirror image benar-benar dia berani maju ke depan. Walaupun tadi terkena wild charge sehingga pergerakannya diberhentikan begitu saja dan dia harus mundur lagi ke belakang. Tapi yang paling sangat disayangkan adalah Lunox ya. Ketika dia Brilliance Order, ketika dia melakukan Darkening, dia mau melakukan spam Chaos Assault. Tapi dengan adanya Divine Judgment dari Kaja, dia langsung dihabisi begitu aja. Tidak bisa melakukan apapun seketika ada Kaja. Benar banget, bahkan perkembangan itemnya Shadowmask benar-benar jadi poin yang paling berbahaya untuk Finn kali ini. Masih diganggu tentunya dari Danki juga coba untuk scouting. Dia punya Athena Shield dan juga Immortality bakal strong banget untuk di lini depan. Tapi Danki harus lebih berhati-hati karena dia sering banget terpick off di lini depan. Bener banget, dan juga Mystic Projectile-nya kalau lo liatin, ini ngeselin banget. Kadang kena Aura, kadang kena Rex. Paling sering sih kena Rex sih kalau menurut gua. Ini bakal bahaya banget dan Sin bakal memilih untuk mundur ke arah belakang. Aura bakal ngamanin Immortalnya. Team fight-nya bakal bener-bener brutal banget. Banyak yang punya Immortal. Divine Judgment karena Danki. Dankinya terjebak. Bakal terkena Mystic Projectile, masih punya Immortal. Bakal pecah begitu saja Immortal. Jangan di arah belakang. Wajar karena Danki. Dankinya masih bisa bertahan tapi gak bisa. Sin dealing damage terlalu tinggi. Memang masih ada Luminar tapi kali ini bakal team fight dibuka lagi. Rave memang masih punya Immortal tapi hati-hati. Aura dan juga Rek juga masih punya Immortal dan masih punya kapabilitas untuk team fight. Purify juga sudah on tampaknya dari Aura, tapi lihat di atas Sinnya bakal diambil kah karena ada Kaja. Masih bisa bertahan kali ini. Ya, Sinnya bakal coba untuk melakukan inisiasi langsung ke area objektif terbesar. Lord yang terhormat kali ini bakal diganggu juga di area R7. Divine Judgment ke arah Luminar. Masih punya Winter Dungeon. Rave-nya di area belakang Chieftain Race. Bahkan ada one chance saja untuk Luminar. Luminar yang tumbang sendirian di area jungle. Rave-nya bakal dipaksa untuk mundur. Masih ada barrier. Satu bar lagi. Langsung Sanity. Dia bisa sama Aura. Rake-nya 1v1 melawan Sin. Masih bisa meledak begitu saja. Immortalnya udah nggak ada. Tapi Sin juga bakal tumbang. Masih David. Coba untuk mengganggu di Seattle begitu saja di arah depan. Wajah bakal berhasil mendapatkan Rave. Aura sendirian satu melawan dua. Kali ini Judgment masih ada. Tapi Immortalnya pecah. Percuma. Wan berhasil mendapatkan double kill. Dan kali ini Aura serta adanya Wan bakal bergerak bersama dengan Lord. Udah ada Mystic Projectile dan juga Mystic Gas untuk arah Lord. Tapi lah Insanity dari Aura menyelamatkan EVOS kali ini. Sudah ada sebuah Lord di bawah sana dengan Super Minion. Tapi masihkah bisa ditahan oleh RRQ? Kalau menurut gue masih bisa ditahan karena dua core-nya masih hidup. Permasalahannya adalah sampai kapan mereka bisa menahan. Apakah ini tertarutnya bakal diambil atau tidak. Karena itu adalah kunci dari EVOS untuk melakukan split push. Hanya dengan split push EVOS bisa memenangkan pertandingan ini. Bener banget diutamakan Rake-nya juga. Ya. Tahu sendiri Rake punya kapabilitas untuk nge-push turret dengan sangat cepat. Betul sekali. Tapi ini R7 dan juga Rave bakal mengganggu di area mid lane. Namun kali ini udah hancur dari segi bottom lane-nya. Yes, masih ada satu wave Super Minion, jadi harus hati-hati. Ini bisa dipaksakan oleh EVOS, tapi kalau mereka memaksakan dan juga wipe out, bisa langsung dibalikin sama RRQ. Bener jadi, banget. Gue ngerasa kayak dari EVOS udah mulai hati-hati, nggak mau terburu-buru. Walaupun tadi Danki sempat keculik dari Immortalnya udah nggak ada. Ini akan menjadi Danki yang pasif. Ya dia nggak bakal mau terlalu terburu-buru lagi, apalagi kalau seandainya momennya bener-bener gak pas banget. Yes, Dia mungkin pakai feeling Shunpo untuk menghindari Divine Judgment, tapi ternyata lagi dan lagi Finn akan selalu mengganggu Divine Judgment-nya ke arah Danki dan masih coba untuk diganggu kali ini. Yes, betul banget. Mystic Gas juga udah nggak ada, artinya ini bisa di-push. Track-nya berada di bawah, sementara mereka dari EVOS dibagi-bagi dan menurut gua ini Divine Judgment-nya konek karena Luminar di motor pecah. Langsung ada Rek. Messi ke belakang. Chieftain Race gak bisa dibatang begitu saja. Luminar memang sudah tumpah tapi di arah belakang Rek bebas banget. Langsung dibalikin begitu saja. Rek langsung ke arah ini bitter turret bahkan langsung di cancel. Tapi ternyata gak bisa. Ini bitter turret yang udah didapatkan oleh tim EVOS. Luminar ditukar dengan inhibitor turret, gua rasa lebih kenyang si EVOS. Mulai mencicil-cicil menggerogoti base-nya. Tapi lihat Wan, harus berhati-hati. Dan aduh. Ada ikan yang suka berhenti Volva. Iya, tapi memang kalau kita ngeliat intens banget. Rek adalah jadi kunci jawabannya. Luminar memang pertahanan yang sangat besar dari EVOS. Tapi ingat, ketika Luminarnya diambil, pertahanan itu udah nggak ada.
Chow-nya hanya bisa melakukan sedikit stun dan udah gitu doang. Coba kita cek suara dulu. Tenis Indoor Senayan, mana suaranya? Luar biasa. Luar biasa, masih Luar biasa. semangat, masih stabil, tentunya masih mendukung tim favoritnya masing-masing. Coba kita cek suara Pasta masih ada nggak? Cek. Ada. ternyata. Masih ada. Gue kira suara gue hilangnya bakal lama loh. Ternyata Oh, masih iya, ada. masih ada. Gila men, gue ngeliat game yang kedua ini bener-bener excited banget. Jual beli serangan, saling Yes. memanfaatkan momen. Tapi akhirnya satu momen yang krusial banget di Ya. arah Lord. Dan yang gue sayangkan RRQ agak sedikit memaksakan luarnya menurut gue. Ya, Kalau memang. kalian sendiri? Memang harus dikontes Memang dan harus itu dikontes. ya, Mystic Gasnya udah ke arah Lord. Jadi memang semua skill yang dimiliki oleh Gold memang harusnya ke Lord. Tapi Insanity-nya pas banget Yap. Pasta. Jadi udah nggak bisa disalahin lagi. Cuma ngejarnya terlalu jauh gak sih sampai ke arah top lane bahkan ngelebihin ke arah turret yang kedua. Emang gitu seratnya. Ketika mereka unggulnya di item, di Yap. ekonomi, kan Lordnya udah pasti muncul tuh. Nah, dihabisin aja, wipe outin, abis itu mereka nge-defend, ngancurin Lordnya, baru defend lagi. Emang harusnya kayak gitu, tapi ternyata RRQ-nya malah kebalik. Mereka juga nggak bisa nge-kill EVOS, malah di-kill balik sama EVOS. Jadi itu makin buruk untuk RRQ. Ya permasalahannya juga Rek gak bakal bisa blazing duet instan untuk men-take down semua member dari tim RRQ. Tapi mereka nuker dengan satu inhibitor turret. Ini mahal banget sih. Ya, betul Super banget. Minion bakal selalu berjalan dari area mid lane dan bottom lane. RRQ mereka harus memutar otak kira-kira bakal kemana kali ini. Set Tapi up kalau mereka. kalau misalkan gue tanya ke kalian berdua, ini momen yang bisa dibilang EVOS saat ini unggul. Yes. Dari segi inhibitor turret dan beberapa super minion yang dipunya sama EVOS. Berapa besar atau berapa persen kesempatan RRQ comeback di game yang kedua? Sebenarnya kalau bilang unggul enggak sih pas. Kalau kita Kalau kita ngomongin dari segi landingnya aja. enggak ada yang unggul masalahnya. Gak ada yang unggul Nggak ada berarti. yang Kalau unggul. menurut lo sekarang masih 50-50 berarti? Ini sangat 50-50. Semua yang ada mistake-nya bisa hancur begitu aja. Iya, Tapi- apalagi kalau culik-culikan kayak gitu, kayak pick off-nya benar-benar berpengaruh banget. Tapi kalau misalkan ngomongin masalah keuntungan ya, Keuntungan. RRQ lebih untung karena punya Kaja, itu doang permasalahannya. Oke, karena Iya. permasalahan dari draftnya doang. Yes. Kalau kita lihat dari situasi dari segi inhibitor turret dan turret-turret yang udah Tidak, dihancurin, tidak itu menjamin. tidak menjamin sama Tidak sekali. menjamin. Berarti hanya berdasarkan momentum yang sekarang lagi didapatkan lebih besar persentasenya ke arah EVOS. Iya. Kalau momentum iya, aku setuju. Tapi kalau dari draft, RRQ masih menang ini. Oke, masih kekeh dengan comeback yang akan terjadi di tim RRQ. Iya. Balik lagi apakah akan ada trading kill dan juga inhibitor turret karena kalau ditukar lagi ini bisa aja langsung dirusuin sih. Otomatis semua source skill dari RRQ udah gak bakal ada. Kalau untuk menculik satu mungkin Luminaire atau One, Reknya bakal bebas jadinya. Ya mereka mau ngentiin Luminaire terus biar mereka nggak dibakar begitu aja karena stunnya area. Aduh. Tapi ada satu hal yang pengen gue bahas adalah petani e-spec. Ya. Kalau kita lihat di game pertama nggak terlalu kelihatan banget farming yang dilakukan, tapi untuk di game yang kedua kali ini benar-benar kelihatan Beda. banget. Kalau kita ngomongin Granger sama Cloud itu fungsinya beda banget. Oke. Ketika keadaan terdesak, Cloud itu masih memiliki damage area, jadi bisa ke arah belakang. Kalau Granger ke arah belakang, Pak, Hilang, Pak. Hilang, Pak. Dia pasti udah Pak, gudain iya. rondonya dulu gitu loh. Baru Udah pasti rondo langsung udah hilang, bonyok. Pak. Iya, Pasti langsung makanya. bonyok. Tapi yang bikin gue salut lagi di sini adalah penonton yang lagi nonton di luar tenis indoor. Kalian luar biasa banget ya. Kondisi di luar gerimis, ada hujan juga tapi kalian masih bertahan. Tepuk tangan buat kalian yang berada di luar tenis indoor. Kalian luar biasa banget pokoknya bertahan hingga jam berapa sekarang? 8:30 kurang loh. Emang hujan ya? Oh, Nggak kerasa hujan. di sini ya? Tapi karena udah berlanjut lagi, langsung gua kembalikan ke KB dan juga Volva, silahkan. Ya terima kasih Pasta, tentunya kita bakal back to the game. Bahkan 66 detik sebelum adanya Lord yang ketiga. Volva ini bakal jadi penentuan Lord yang ketiganya atau ya ada penculikan terus. Satu misstep aja dan kali ini War jadi maju Blessing blessing duet. udah keluar. Bar belakang tentunya bakal bebas, tentunya bakal lanjut dari Oh, dua. no. Sekarang bakal juga Vini bakal Oh, mundur. no. Last Insanity, Chief and Red Swan-nya masih punya sedikit gerakan di arah belakang. Didorong tentunya sama Luminar, R7, satu hit lagi. Bakal tumbang karena adanya Rek. Dan lagi-lagi Rek menjadi penyelamat di lini belakang dari tim EVOS. Ini dia gua rasa nggak butuh Lord, langsung aja di push bisa Mamang. Siapa yang akan mendapatkan poin kedua ini? Ini bahaya banget. EVOS enggak di push ternyata. Padahal masih bisa tahan dulu di area mid lane. Villaga armornya balik lagi dari Aura. Udah ada Last Insanity tapi One-nya nggak punya kapabilitas untuk team fight. Balik cancel kamu mungkin. Oh, tipis banget ternyata. Padahal udah Hampir ya. diangkat batunya tadi. Hampir ya. Kalau langsung dilepas gua rasa tadi connect tuh. Instant kill. Bisa Iya. kayak gitu. Tapi kalau dari segi item, gua rasa dengan 70.000 network lu udah bisa beli apa aja sih. Termasuk potion-potion yang bisa lu telan begitu aja. Ya permasalahannya juga dari sini Lemon belum di take down sama sekali. 4014, bener-bener 10 detik. gak kesentuh.
10 detik lagi, 5 detik lagi untuk R7 bangkit. Tapi Lord sudah hadir kali ini. Tidak bisa memaksakan untuk langsung ke Lord. Oh, siapa di sana yang maksa? Rek begitu saja maksa tentunya dengan cepat. Aura bakal membantu juga kali ini. Punya Last Insanity. Bakal diamankan Lordnya kah? Bakal di reset kah? Tapi di di arah depan. Dan Ki sendirian. Bakal di slicing damage. Immortal udah macam blessing duet. Dan Last Insanity. Lemonnya sekarang distingkas. Hilang begitu saja. Immortalnya udah gak ada lagi. Lemon bakal terjebak di depan sana dan didorong begitu saja. Lemonnya hilang. Di shutdown sama Wan. Killing sudah diamankan dan Sidnya berhasil merupakan Danki. Tapi Wan masih loncat ke arah depan. Immortalnya pecah. Masih ada Finn juga dengan Immortalnya. Wan sendirian order Brilliance. Masih bisa diamankan Rave-nya. Juga masih bisa mundur ke arah belakang Cosmic Vision. Bakal diganggu begitu saja. Rave terkena snow. Dan masih bisa mundur. Aura berhasil men-take down 1 poin lagi dari tim Aran. Itu dia tugasnya Luminaire di gang sempit, disembur-sembur, semuanya ke stun. Langsung ada Insanity. Rek di belakang sana. Dia langsung blessing duet mencoba menghentikan Lemon dan teman-temannya. Dan kali ini Lordnya udah dapat. Bakal diamankan oleh tim EVOS. Lordnya bakal bergerak ke arah mid lane. Diingat 25 detik tanpa adanya Rave. Lordnya udah berjalan dengan cepat kali ini. Sin bakal coba untuk mundur. Aura bakal membakar-bakar ke arah Sin. Ada Luminaire juga kali ini. Satu melawan udah posisinya. Sinnya bakal terbakar dan di arah belakang bakal didorong begitu saja sama Luminaire. Tapi di arah belakang Rekja. Blasting duet. Seharga 15 miliar. Langsung menumbangkan 2. Hilang begitu saja. Double kill dari Wan dan that's it. Game yang kedua akan diamankan oleh EVOS. What a play from Rek. Benar-benar Rek luar biasa sekali. Dibantu sama Luminaire. MVP-nya kali ini menurut gua tetap Luminaire bro. Gila sih. Dibakar abis. Didorong di gang sempit.